Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bihamdil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu dan dirahmati Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi live di Islam itu Indah. Yeay. 11 Syawal. Masya Allah. Tahu nggak nih Syawal? Apa tuh? Meningkat. Oh. Amin. Jadi usahakan setelah Ramadan itu kita masuk bulan Syawal, berarti kita harus meningkat. Betul Tingkatkan banget. seluruhnya, amalnya, ibadahnya, sedekahnya, pokoknya semuanya. Tapi tanya dulu dong, gimana liburannya? Happy nggak? Happy Happy dong. dong. Abis ketemu keluarga. Iya, langsung. Abis keluar banyak Kok duit. happy lah. Kok Iya, kurusan? Oh iya. Kok kurusan? Biasanya lebaran itu kan terkenal dengan lebaran. Lebaran. Kita jangan lebaran dulu ya kan. Kecilan. Terima kasih banyak buat guru-guru kita yang udah hadir. Silakan duduk dulu Ustaz Zalulum, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Jamaah. Yeay. Nah ini kalau kita ngomongin masalah cinta. Wah. Wah. Cinta ini ibarat kayak disamakan orang bilang apa ya? Sama ke Perasaan. bukan kita ini, apa namanya, keimanan kita kadang-kadang. Keimanan, betul. Iya kan? Kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Nah ini Masya Allah. Tapi bukan berarti pas lagi turun, kita tuh tidak berbuat apa-apa. Ya namanya cinta itu dari Allah. Ya kan? Luar biasa. Cinta itu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Nah kita yang harus memupuk rasa cinta itu. Bukan berarti pas lagi cintanya turun, wah mata kemana-mana cari cinta-cinta yang lain. Nauzubillah min zalik. Jangan begitu jamaah. Setia aja ya. Setia aja, satu aja nggak bisa-habis. Ini hari ini nih kita bahas tema yang luar biasa. Temanya adalah mengapa cinta bisa berubah. Wah. Tapi sebelum kita lanjut nih, kita lihat dulu sebuah video tayangan. Izin ya guru-guru semuanya. Ini ada video tayangan tentang bongkar alasan suami selingkuh. Wah, harus nonton nih. Ini di tayangannya. Perselingkuhan yang diduga dilakukan vokalis band Last Child Virgon menjadi sorotan publik di media sosial. Perihal ini, Inara Rusli membeberkan alasan Virgon berselingkuh padahal telah membangun rumah tangga selama 9 tahun. Dilansir dari Instagram story-nya, Inara Rusli membagikan tangkapan layar komentar dari penggemar Last Child yang sangat kagum dengan hijrahnya. Kemudian istri Virgon itu mengaku bahwa dirinya berhijrah demi menjaga cinta dan senyumnya kepada sang suami. Ya apapun yang terjadi di luar sana, ya buat siapapun yang sekarang cintanya sedang goyang, kita berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala supaya cintanya ini dikembalikan lagi supaya bisa tetap menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tanpa adanya gangguan dari manapun. Nah ini Masya Allah. Makanya kan ada lagu yang bagus tuh. Apa ya tuh? Kan? Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Aku udah mau kepancing. Nggak, iya, mau kepancing. Dia takut ketinggian ngambilnya, makanya sambil bawah duluan. Ustaz saya cari aman. Iya dong. Kalau mau tinggi banget dia. Nah tapi gini Ustaz Maulana, izin nih kita coba bahas dulu yang namanya cinta karena Allah ini. Cinta kadang-kadang karena Allah. orang ini apa ya, mohon maaf sebelumnya, makin beriring dengan bertambahnya usia perkawinan. Mungkin di awal-awal karena memang istrinya masih bentuknya bagus ya, belum pernah melahirkan. Apa bentuk, ngomong bentuk? Enggak, kita ngomong apa adanya. Karena memang kenyataan hidup tuh nggak bisa di ini. Kalau kita nggak istri kita itu makin lama, walaupun bagaimanapun tetap Kalau cantik. Sasa dulu aman. Kenapa bentuknya. Pak aman? Yang tidak Mbak aman itu suaminya. Iya. Nah ini gimana Ustaz? Tandanya kita tuh cinta karena Allah tuh kayak gimana sih? Mohon izin penjelasannya. baik. Fadhol Ustaz. Makasih banyak. Izin Bunda dan Ustaz Sam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Saya katakan Masya Allah. Karena kenapa? Atas segala sesuatu, atas kehendak Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Atas apapun yang terjadi, kembalikan kepada Allah. Ingat, betul itu. Cinta itu hanya karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Karena ketika kita mencintai karena Allah, maka amanlah hidup ini. Nah, pertanyaan dari Mas Fadli bagus nih. Cinta karena Allah itu ada nggak cirinya? Bagaimana sih ciri-ciri orang cinta karena Allah? Maka ketika orang berkata cinta karena Allah, harus meraih ridhanya Allah. Jadi ketika kita mencinta, kalau memang kau cinta kepada karena Allah, cintai seseorang karena Allah, maka raihlah ridhanya Allah. Bagaimana cara meraih ridha Allah? Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Jangan sampai engkau mencintai seseorang itu lantas engkau melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara cintanya sampai tidak sholat. Gara-gara cintanya sampai dia melakukan maksiat. Ini yang harus dijaga. Karena ciri orang mencinta karena Allah, maka meraih ridha Allah. Itu, raih ridha Allah. Kemudian, apalagi ciri orang mencinta karena Allah, maka kita akan bisa melihat ketika dia tulus. Tidak melihat lagi, tidak memandang lagi karena apanya, tidak. Karena Allah, aku mencintaimu karena Allah. Saya sayang kamu karena perintah Allah. Saya menafkahi kamu karena Allah. Jadi enak itu. Ketika kita karena Allah, tidak melihat lagi rupanya. Banyak kisah yang bisa diangkat seseorang yang mencinta karena Allah. Sampai-sampai dia kaget ketika dia menikahi seorang wanita yang dia tidak lihat bagaimana orangnya. Bahkan calon mertuanya berkata begini, yang kau akan nikahi anakku yang tidak jalan kemana-mana, tidak pernah melihat apa-apa, tidak bisa bicara apa-apa. Jadi waduh, gimana nih? Tahu-tahu alhamdulillah cantik sekali. Katanya ini bukan calon istri saya. Calon istri saya itu tidak jalan. Iya, tidak jalan ke tempat maksiat. Tidak melihat, tidak pernah melihat maksiat. Hebat. Dari sinilah kalau mencinta karena Allah, maka semua akan datang. Semua akan datang. Lalu ciri orang mencinta karena Allah, segala sesuatu meraih kebenaran, kebaikan. Dia senantiasa melakukan kebaikan. Ini kelihatan. Oh, gara-gara dia cintanya sama pasangan itu menyebabkan dia makin dekat kepada Allah. Kalau tidak makin dekat kepada Allah, berarti tidak mencinta karena Allah. Bener-bener banget tuh. Ya makanya ini buat jamaah Islam yang ada di rumah. Patokannya. Kalau ngelihat muka tuh pasti akan ada keriput-keriputnya nanti. Badan nanti makin lama makin lebar. Cinta tuh karena Allah. Jadi udah gak ngeliat lagi tuh yang namanya istri badannya makin besar. Tetap kita cinta. Kalau mau nunjukin cinta karena Allah, belanjain istrinya terus-terusan ya Ustaz Syam ya. Wih, mantap. Wih, itu cinta. Istri juga makin cinta itu. Nah, terus gimana Ustaz Syam nih kalau seandainya buat perempuan nih, bagaimana caranya memaafkan suami atau memaafkan pasangan? Kadang-kadang yang namanya wanita ini kan kadang-kadang pasangannya kan ya namanya rumah tangga selalu ada cekcok. Ya, betul. Apakah saling memaafkan ini bagian dari cinta karena Allah? Tapi bagaimana kalau sering disakiti? Nah, ini bagaimana Ustaz Syam? Masya Allah, tabarakallah. Kalau dikatakan apakah memaafkan termasuk cinta karena Allah? Kalau memaafkannya karena Allah berarti cinta karena Allah. Tapi kalau memaafkannya untuk kepentingan diri sendiri ataupun berharap dia berubah untuknya, bukan berubah untuk Allah, maka berarti bukan cinta karena Allah. Orang yang memaafkan dan hendak untuk yakni berharap dia berubah karena Allah, berubah menjadi orang yang lebih cinta akhirat lagi misalnya, atau berubah menjadi orang yang lebih peduli lagi dengan keluarganya, bukan untuk dirinya sebenarnya, tapi untuk menunjukkan kesungguhannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baru disebut cinta karena Allah. Dan memaafkan dikatakan, kalau dikatakan memaafkan itu sulit, kalau menyakiti terus, subhanallah, maka dari itu ya kesabarannya ada di dalamnya. Kalau disakiti terus, kalau nggak pernah disakiti ya kapan sabarnya gitu ya. Jadi memang tingkat pahala sesuai dengan tingkat ujian yang Allah berikan kepada kita.
Jadi seseorang seperti Ratu Asia ini adalah seorang yang ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala uji dengan seorang pasangan seperti Firaun, justru dari situ dapat pahalanya. Bukan memaafkan Firaun. Ratu Asia tidak pernah memaafkan Firaun, tapi Ratu Asia berharap penuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Maaf, ngomong ini kembar ya berdua ya? Enggak tahu kenapa. Bajunya hampir sama, pecinya juga hampir sama. Pinjam. Pantes mirip. Iya. Baju lebaran. Iya, satu Indonesia. Baju lebaran. Sasam ketinggalan. Saya kan nggak jelasin itu. Saya cuma bilang mirip hari ini. Ustaz dulu lanjut. Udah lama pernikahan? Berapa tahun pernikahan sekarang? 25 tahun. Makin bosan apa makin cinta? Ya kadang-kadang bosan, kadang-kadang cinta. Ini jawabannya manusia biasa. apa adanya ya. Realistis. Tapi gitu nih Ustazah. Libasul lakum Wa antul libasul lahun. Nggak boleh begitu Ustazah dulu. Kayaknya saya minta pertanggungjawaban nih untuk penjelasannya. Karena kan bicara masalah orang menikah makin lama, itu kan ada yang bilang, "Wih, makin lama ini sama istri kayaknya kayak saudara, tau nggak lo? Nggak ada rasanya katanya." Bahaya itu kayak gitu. Karena jenuh. Karena sekarang tiap hari ketemu orang yang sama. LL4 ini lagi. mungkin ya nauzubillah min zalik. Mungkin karena salah satu di antara mereka atau dua-duanya ini sering juga berhalwat atau mungkin berkumpul bersama orang-orang yang bukan mahram. Apakah itu jadi satu alasan? Maybe yes, maybe no. Mohon izin penjelasannya. Silakan. Ya, Mohon izin guru-guruku Ustaz Syam, Ustaz Maulana dan juga Kak Fadli serta jamaah dan guru-guruku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah. Oh, jamaah. Lillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sampai hari ini pernikahan kita semua juga para pemirsa yang ada di rumah tambah sakinah, mawadah, warohmah. Walaupun ada godaan-godaan dan ujian-ujian, semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana nih semakin tua, misalnya tua saya ya, yang tersinggung. Nengok juga kalau Semakin sekolah tua apa-apa gitu ya. Maka ada satu kutipan dari guru saya juga, Profesor Dr. Aisyah Dahlan ya, guru kita mengatakan ketika kita berusia 50 tahun ada rasa jenuh kepada pasangan. Ya Allah. Dari segi perasaan itu ada. Tapi karena tadi guru kita menyatakan kalau cinta karena Allah itu tidak akan ada yang namanya perselingkuhan atau apapun juga. Tapi gimana jika terjadi? Awalnya pandangan. Keduanya kenalan. Ketiga chatting-chattingan. Barulah muncul membandingkan pasangannya. Kok lebih cakep itu daripada yang di rumah? Kok lebih ramah itu daripada yang di rumah? Nah, ini yang terjadi kalau kita maaf sering berhalwat, sering yang namanya berduaan dengan yang bukan mahram, maka jagalah pandangannya. Jenuh itu pasti ada. Namanya juga kita 20 tahun, 25 tahun ada kejenuhan. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, minta kuota rumah tangga, insya Allah balik lagi perasaan kita. Namanya juga jenuh seperti sebuah lagu. Apa Pasti. Maafku jenuh padamu, lama sudah ku pendam, tertahan di bibirku. Emang lagunya gitu ya? Jenuh itu ada. Emang lagunya gitu Ustaz? Ada. Oh, ada. Maafku tak menyakiti. Kayaknya sih nggak Tahu, saya menyakiti. juga bingung, Tapi kalau gimana? Ustazah lu nyanyi. Nah, maka yang pertama hati-hati. Yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 19 ya kan dinyatakan apa? Jika kamu mendapati kekurangan dalam pasanganmu ya kan, asa antakrahu saya, atau jika kamu mendapati fa'in karihtumuhunna, mohon maaf, jika kamu menemui dalam pasangan itu ada yang kamu benci, nggak suka lagi, mungkin badannya, mungkin perilakunya, maka asa ayajallah khairan katsira. Mudah-mudahan di balik kekurangan itu ada banyak kelebihan-kelebihannya. Jadi kita juga jangan mancing-mancing, jangan namanya kita berhalwat, jangan membandingkan. Kita dulu aja bilangnya cinta dan sayang, aku terima engkau apa adanya. Sekarang ada apanya? Nauzubillahi min dzalik. Yang selanjutnya adalah ketika muncul perasaan itu, memang itu wajar. Namanya juga bashar, manusia biasa. Ada rasa sebel, kesel, ya kan, sedih, empet dan sebagainya. Maka minta kepada Allah hati kita dikembalikan menjadi hati yang benar-benar bersih lagi. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinika. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha membolak-balik hati. Kemarin cinta, sekarang sebel, kemarin cintanya naik, sekarang turun. Tolong ya Allah, balikin hatiku agar aku mencintai dia kembali karena Allah. Seperti itu, kita manusia biasa lah. Pak Yudi bosan ada. Pak Yudi cemberut tuh sambil ngerekam di depan. Kayaknya suka sebel sama Pak Yudi, jangan gitu dong. Manusia biasa.
biasa. Aman. Kenapa, Sasa Mama? Lulung sama suaminya aman. Kenapa itu? Di mana-mana berdua. Berdua. Iya. Soalnya suaminya yang nganterin. Dia nggak mau dianterin sama yang lain. Hebat juga Ustaz Lulung. Tepuk tangan dong buat Ustaz Lulung. Masya Allah. Kita ini harus terus belajar ya. Namanya pernikahan ini nggak boleh bosen belajar. Sampai berapapun usia pernikahan, tetap kita harus belajar. Bagaimana caranya mencintai pasangan, menghargai pasangan. Karena yang namanya semakin seiring waktu itu kadang-kadang tuh lupa semuanya tuh Ustaz Syam. Nah pertanyaannya nih Ustaz Syam, ada pertanyaan lanjut nih dari jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah nih ya. Ini kalau seandainya Allah itu memberikan orang gitu ya, karena misalnya dia harus sering ketemu karena pekerjaannya. Ketemu sama orang di tempat pekerjaan. Sama orang di tempat pekerjaannya yang bukan mahramnya. Nah ini bagaimana nih? Apakah ini menjadi salah satu bumbu-bumbu setan nih yang akhirnya dia ini jadi akhirnya nauzubillah min zalik bisa pindah ke lain hati? Atau mungkin dia harus resign aja? Bagaimana baiknya nih? Allahu Akbar. Jadi ternyata kan niat awalnya kenapa dia bekerja untuk yakni memberi nafkah terhadap keluarganya, untuk mencari rezeki yang halal, untuk mencari makan yang halal. Jangan sampai mendapatkan yang halal tapi ternyata dengan jalan yang kurang baik ataupun jalan yang ternyata sudah mendekati yang haram gitu loh. Jadi subhanallah, kalau dikatakan apakah mesti resign aja, carilah pekerjaan yang tidak membuatmu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Carilah pekerjaan yang tidak membuatmu lalai dari sholatmu. Carilah pekerjaan yang tidak yakni membahayakan rumah tanggamu. Termasuk jikalau pekerjaan tersebut sudah membahayakan rumah tangga, ya untuk apa dia mencari nafkah untuk rumah tangganya tapi dengan jalan dia akan mengkhianati rumah tangganya. Subhanallah. Maka ternyata kalau sudah dalam keadaan seperti ada istilahnya tadi pagi aku dengar itu. Apa tuh? Mencari jarum tapi menghilangkan kapak. Oh iya. Allahu Akbar. Itu tadi saya ngomong gitu. ada Jangan dibawa tausiah Pak. yang dicari jarumnya tapi yang ternyata Kampaknya yang hilang. kapaknya yang dikorbankan. Subhanallah. Dia mencari nafkah untuk sehari-hari tapi ternyata kehidupan rumah tangga yang akan dia bina seumur hidup bahkan sampai surga malah bisa hancur karenanya. Jadi jangan sampai pekerjaan tersebut tercampur dengan maksiat. Kalau maksiatnya sudah jelas gitu ya, sesuatu yang memang yang diharamkan gitu, memang udah nggak abu-abu lagi. Ini haram gak ya? Udah berdua-duaan, emang besar banget kesempatan untuk berkhianat kepada istri, maka ya mohon maaf resign aja kalau udah besar banget kesempatan. Tapi ternyata kalau misalnya ternyata ada cara lain kok, bisa kok saya nggak berduaan dengan dia walaupun harus ketemu dia di pekerjaan saya, walaupun saya mesti yakni ada non mahram di pekerjaan saya, tapi tidak ada kesempatan untuk berdua-duaan, berarti masih aman gitu ya. Ini mah pekerjaannya berdua mulu subhanallah, jadi berbahaya gitu untuk dirinya dan untuk keluarganya gitu. Perhatiin nggak sih Ustaz Syam kalau tausiah gini-gini terus? Kenapa? Ternyata tali jamnya baru. Wow. Jam lebaran. Bukan jamnya diganti talinya aja. Aku tadi lihat. Di zoom loh. Sekarang kita lanjut lagi nih jamaah. Yeah. Nah nih ya, buat para laki-laki yang di rumah yang lagi nonton, pernah nggak ngerasa waktu bapak lagi coba jalan yang agak bener dikit gitu ya, agak menyimpang sedikit, tiba-tiba istrinya SMS atau WhatsApp gitu ya. Kayak tahu aja dia gitu ya kan. Nah insting ya. Apakah benar Ustaz Syam dosa-dosa perselingkuhan itu atau mengkhianati pasangan itu dibalas langsung di dunia sama Allah ya? Atau mungkin ini salah satu bentuk kecintaan Allah supaya menjaga pasangan ini tetap utuh, atau bagaimana Ustaz Syam? Ini penjelasannya Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat guruku Ustaz Maulana, Ustaz Lulung, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kita berharap kepada Allah agar Allah menerima seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dan Allah ampuni seluruh dosa kita karena kita sudah masuk di bulan Syawal yang mulia ini. Masya Allah tabarakallah. Kalau berbicara tentang dosa, sebenarnya salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diakhirkan daripada pembalasannya, ditunda daripada pembalasannya. Jadi bukan Allah hilangkan pembalasannya, tapi Allah tunda sampai waktu yang hanya Allah yang mengetahuinya. Kalau hanya Allah yang mengetahuinya, bisa jadi di akhirat, bisa jadi di dunia.
Tapi kalau kita lihat sebuah riwayat mengatakan bahwasanya ada 3 dosa yang ternyata Allah tidak tunda daripada pembalasannya. Yang pertama adalah al-baghyu. Apa itu al-baghyu? Sebenarnya al-baghyu ini adalah kesombongan, tapi dalam riwayat ini diartikan al-baghyu adalah kezaliman terhadap orang lain. Jadi kezaliman yang sangat-sangat besar, kezaliman yang tiada henti dia lakukan. Maka dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya dari sahabat Abi Bakrah mengatakan Nabi SAW menyampaikan bahwa 3 hal ini akan Allah segerakan azabnya, akan Allah segerakan hukumannya. Yang pertama kezaliman yang terus merajalela, yang terus menerus dilakukan terhadap orang lain. Subhanallah, bukankah mengkhianati pasangan adalah kezaliman? Bukankah kezaliman itu lebih banyak terjadi di internal keluarga atau kepada orang terdekat dibandingkan kepada orang lain? Kalau orang jauh mah boleh nggak, bagaimana caranya kita zalimi, susah gitu, paling lewat sosial media. Tapi pasangan sendiri, anak sendiri, ataupun orang tua sendiri, inilah yang paling sering mendapatkan kezaliman daripada diri kita. Nah, kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, al-baghyu ini adalah sesuatu yang akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah merasa lolos dari hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua daripada uququl walidain, daripada durhaka terhadap kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah qati'ur rahim, atau daripada memutuskan silaturahim. Biasanya Allah langsung segerakan. Apa yang dimaksud Allah segerakan? Yang pertama, orang yang zalim terhadap orang lain pasti akan ditutupi dengan kebohongan, akan mendapatkan kegelisahan dalam hatinya. Bukankah itu sebuah hukuman? Kalau kita telah daripada berkhianat terhadap pasangan kita, pasti ada kegelisahan dalam hati, selalu sembunyi-sembunyi, kemudian berujung daripada apa? Setelah itu ngumpet-ngumpetin nafkahnya, nggak dikasih semua, ataupun berkhianat, kemudian banyak sambungannya. Pasti hukuman-hukuman ini akan bersambung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, durhaka sama orang tua, pasti Allah kasih di dunia. Yang ketiga daripada qati'ur rahim, mohon maaf, ada seorang peneliti mengatakan bahwasanya orang yang terlantar, banyak orang-orang daripada gelandangan yang tidak memiliki daripada sesuatu apapun, sesuap nasi untuk dia makan, biasanya karena apa? Orang kabur dari kampungnya, yang mutusin silaturahim sama orang tuanya, tidak silaturahim sama saudaranya, akhirnya tidak mendapatkan bantuan dari saudaranya. Maka Allah segerakan di dunia daripada hukumannya. Wallahu a'lam. Ini nauzubillah min zalik. Ini kok makin banyak ya perselingkuhan gini ya. Apalagi nih orang kayaknya belum punya pasangan, kok katanya belum Apaan selingkuh. sih Kak Fadi? Ada apaan Ini. sih? Tuh, Kepo nih. Ini, astagfirullahaladzim. Ada perselingkuhan, kayaknya nih orang belum punya pasangan. Tapi saya pengen tanya nih, di zaman Nabi ada nggak sih ada orang yang selingkuh gitu, terus apa responnya Nabi ya? Kalau kayak gitu ya? Gini, mau tahu? Mau. Apakah di zaman Nabi ada perselingkuhan? Ada nggak? Ada. Ada nggak? Jangan gitu dong. Kita jawab setelah yang satu. Ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jangan bikin penasaran gitu dong. Ini orang yang belum punya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung nih. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah mengapa cinta bisa berubah. Alhamdulillah. Dengar ini. Apa? Tidak salah tema kita. Kenapa nggak Karena salah? seluruh yang dikena sinar matahari akan mengalami perubahan. Perubahan. Berarti kalau nggak salah? Benar. Benar. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu nih ya. Ada sebuah video tayangan yang cukup seru. Yuk kita sama-sama saksikan. Ya Ustadz Syam, kita lanjut nih. Ya tadi masih penasaran sebelum pertanyaan, sebelum iklan tadi. Di zaman Rasulullah SAW ada nggak nih para sahabat yang ketahuan selingkuh? Terus Rasulullah sampai tahu. Terus apa tindakannya Rasulullah? Penasaran. Soal Ustadz Maulana, Ustadz dulu nggak mau jawab. Mau di sini menjelaskannya Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tawi guruku Ustadz Maulana, tawi guruku Ustadz Zalulung, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman Nabi SAW sebenarnya ada beberapa wanita yang datang kepada Nabi SAW mengadukan bahwa cintanya sudah berubah gitu ya. Jadi mereka merasa perasaan waktu pertama menikah dengan sekarang sudah berubah. Kemudian mereka mengadukan kepada Nabi SAW. Ada beberapa yang diizinkan Nabi SAW untuk berpisah dengan pasangannya karena perubahan cinta tersebut atau perubahan perasaan tersebut. Tapi ini Nabi adalah orang yang subhanallah, orang yang memang memiliki penglihatan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Memang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk diantaranya seorang Barirah. Barirah ini adalah budaknya Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha.
Ketika itu dia menikah dengan seorang budak juga. Lalu ketika mereka menikah, lalu suatu ketika Ibunda Aisyah memerdekakan budak tadi, Barirah. Setelah beliau merdeka, beliau mengatakan bahwasanya, oh berarti sekarang saya sudah punya kendali atas diri saya sendiri. Kalau begitu permintaan pertama saya setelah merdeka, saya ingin berpisah dengan suami saya. Subhanallah. Lalu ternyata Ibunda Aisyah tidak bisa berbuat apa-apa. Ditanyakan kepada baginda Nabi SAW, Nabi SAW berusaha membujuk daripada Barirah untuk kembali kepada suaminya Mughith. Tapi ternyata Barirah mengatakan, apakah itu wajib ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, ya saya cuma menyelamatkan daripada suamimu karena dia begitu cinta kepadamu. Namun kata Barirah, saya kalau bersamanya kayaknya saya melawan aja terus kerjaannya. Saya durhaka aja terus ya Rasulullah. Jadi mendingan saya pisah aja deh. Nabi SAW pun akhirnya mengizinkannya. Sekali lagi, karena beliau adalah Nabi SAW yang memiliki kelebihan. Kalau orang biasa tidak mungkin kita menyarankan untuk berpisah. Betul. Sebaiknya kita mencarikan jalan keluar. Seperti kisah ada seorang kiai yang didatangi oleh seorang laki-laki mengatakan, Pak Kiai, izinkan saya untuk membacok seseorang. Subhanallah, izinkan saya untuk membunuh seseorang. Kata Pak Kiai, siapa yang kau mau bunuh? Ada seorang laki-laki, ternyata selama saya kerja di luar negeri, dia selingkuh dengan istri saya. Kalau kau bacok dia, kau masuk penjara, selingkuh lagi istrimu. Ya, kalau kau bacok dia, lalu kau kalah, kau yang mati, menikah dia dengan istrimu. Jadi tidak ada untungnya bacok-bacokan. Subhanallah. Jadi sebisa mungkin kita memberikan saran orang untuk fa'aslihu, untuk berbuat baik, untuk kembali bersama selama di dalamnya tidak terjadi kezaliman. Ada satu kisah di masa Nabi SAW yang benar-benar terjadi perselingkuhan. Kenapa kita bisa meyakini? Karena seorang wanita datang kepada baginda Nabi SAW dalam keadaan hamil dengan mengatakan, ya Rasulullah, saya meminta untuk dirajam. Kaget baginda Nabi SAW. Lah, kok ada orang yang meminta diri untuk dirajam? Ya Rasulullah, saya dalam keadaan hamil, dan hamil saya ini bukanlah dengan suami saya, tapi terhadap laki-laki lain. Ya, dia minta dirajam berarti dia sudah bersuami. Ya, kalau belum bersuami maka hukumannya bukan dirajam, tapi dia sudah bersuami lalu dia hamil dengan laki lain. Ya Rasulullah, saya minta dirajam. Nabi SAW melihatnya, apakah orang ini waras? Pulanglah dulu. Lalu Nabi mencari tahu tentang orang tersebut. Ternyata orang tersebut adalah orang yang normal, bukan orang yang dalam keadaan gangguan jiwa. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau kembali kepadaku setelah melahirkan. Setelah melahirkan datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya sudah melahirkan, sambil membawa bayinya yang masih merah. Kata Nabi SAW, pulanglah dulu, susukanlah dulu. Nabi mungkin berharap bahwasanya mudah-mudahan wanita ini kabur aja lah daripada dirajam. Begitu Nabi SAW cinta kasih terhadap umatnya. Subhanallah. Lalu ternyata setelah 2 tahun wanita yang datang lagi, ya Rasulullah, telah kususukan anak aku ini, maka sekarang aku siap untuk menerima hukuman atas perselingkuhanku. Lalu Nabi SAW mau tidak mau melanjutkan daripada eksekusi wanita tadi, dirajam. Para sahabat ataupun ada orang-orang yang melewatinya dengan melempar mengatakan, dasar wanita yang ini, wanita yang buruk, wanita yang keji. Lalu Nabi SAW, jangan kalian menghujatnya karena taubatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan taubatnya wanita tadi yang berselingkuh tadi, seandainya dibagi kepada seluruh penduduk Madinah, maka pertobatan tersebut akan cukup bagi seluruh penduduk Madinah. Artinya ada orang-orang yang mungkin terjebak dalam suatu kesalahan. Ketika bertemu dengan Nabi SAW, Nabi memberikan solusinya. Bahkan Nabi SAW memberitakan bahwa orang yang seperti ini pun jangan kita cibir, jangan kita daripada nyinyirin. Subhanallah, karena bisa jadi Allah telah mengampuni dosanya selama dia masih hidup dan dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melanjutkan pengkhianatannya. Wallahu ta'ala alam. Netizen, nggak boleh sembarangan netizen gitu ya. Tapi ini Masya Allah ya, ada satu garis yang kita perlu garis bawahi adalah pernikahan ini adalah ibadah, di mana setiap apa yang kita lakukan dalam pernikahan ini menjadi pahala. Jadi jangan sampai pernikahan ini justru lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nauzubillah min zalik ya. Tapi gini Ustadz Maulana, saya mau nanya lagi nih ya. Tapi sebenarnya perselingkuhan itu terjadi kenapa sih di dalam Islam ini? Karena apakah memang ini sifat bawaan orangnya, memang hobinya selingkuh gitu ya? Atau murni godaan? Atau malah justru karena ada kesempatan? Atau mungkin ada masalah lain? Mungkin masalah ekonomi dan apa segala macam gitu loh. Sebenarnya penyebab orang selingkuh itu ada 3. Satu, karena dia tidak bisa menahan pandangannya. Subhanallah. Satu. Makanya kata Nabi, kalau engkau memandang sesuatu yang ada pada orang lain itu, kembalilah ke rumahmu. Karena yang ada padanya ada di pasanganmu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena dia mengingkari janjinya. Jadi janji suci ini, janji pernikahan ini, kalau perselingkuhan kan identik dengan zina kan. Zina, ya.
Makanya dari dua ini baru dua kan? Pandangan, kemudian yang Janji. kedua adalah janjinya dia ingkari. Dan yang ketiga, karena la taqrabuz zina. Mendekati zina, jangan dekati zina. Karena kita langsung patenkan selingkuh kalau Islam kan tidak melarang memiliki istri lebih dari satu kan. Iya sih. Tapi kalau poliandri tidak mungkin. Kenapa penyebabnya? Karena dia mendekati zina. Apa yang mendekati zina? Berdua-duaan, kumpul-kumpul, dekatin dan sebagainya. Makanya di sini ada namanya batasan. Ini perlunya ada batasan, batasan pergaulan. Kalau sadarlah kalau sudah punya pasangan, sadarlah kalau sudah punya tanggung jawab, sadarlah kalau kau punya udah ada ikatan. Makanya bagus juga itu cincin pernikahan itu. Iya. Cincin pernikahan itu bagus. Berarti orang sadar kalau dia sudah nikah. Iya. Karena kalau laki-laki itu suka bercanda sama temennya gini, satu langkah dari rumah, bujangan lagi kita. Gila, itu adalah termasuk menalak istri. Oh. Jadi tidak boleh dicandain. Kan tidak ada 3 yang tidak boleh dicandain. Nikah, talak, rujuk. Jadi tidak boleh candain. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas jawabannya. Nah nih ya, buat para laki-laki nggak boleh sembarangan berkata-kata. Tuh kata Ustadz Maulana, satu langkah dari rumah itu udah bujangan lagi. Sengaja dia berlangkah-langkah supaya dilihat sepatunya baru. Oh begitu. Udah lama. Cincinnya mana cincinnya? Nggak ada. Ini cincin lama juga. Itu yang baru Sasyam. Tali jamnya ya. Sekarang kita lanjut nih, jamaah. Ya Mungkin banyak. tali jamnya putus. Iya. Maaf ya, pasangan yang udah ketahuan cintanya berubah, terus akhirnya ketahuan selingkuh. Ya Jadi bilang gini, alasannya nih ya, nauzubillah min dzalik ya. Apakah akhirnya ini aja deh, karena saya udah ketahuan selingkuh, boleh nggak saya bertanggung jawab? Saya nikahin nih yang selingkuhan saya. Nah ini dia nih apakah dia mempermainkan syariat atau dia menambah masalah dalam hidupnya? Ini nih kalau kebanyakan nih ya, kalau cowok misalnya nih udah ketahuan selingkuh dikawinin gitu loh. Selingkuh, poligami, ntar bininya ke poliklinik. Nah, coba lagi penjelasannya. Mohon izin Pak Silakan. Ustaz. Jemaah. Jemaah. Lillah. Udah ketahuan, ujung-ujungnya boleh nggak kalau biar dihalalin? Ini dia nih, jangan pernah menyatukan yang haram dengan yang halal. La talbisul haqqa bil batil, jangan kau campur adukan yang hak dengan yang batil, ya kan? Yang hak adalah pernikahan, yang batil adalah perselingkuhan. Jadi tolong jaga istrimu, jaga wanitamu. Apalagi seorang laki-laki ini wajib menjaga wanita ibunya, menjaga neneknya, menjaga anak perempuannya, menjaga istrinya, menjaga saudara perempuannya. Nggak dilihat itu. Karena perempuanlah yang namanya kita ini ada di dunia. Ada Adam dan Hawa. Nabi Adam sendirian kesepian. Walaupun sorga itu indahnya seperti apa, tetap dia kesepian. Ini sembarangan. Udah punya istri yang disuruh belajar agama istrinya. Hai sana kamu belajar agama. Lu belajar agama ternyata seperti itu. Nauzubillahi min zalik. Jadi pertama tolong hargai pasangan kita di rumah ini. Karena yang namanya ibu rumah tangga itu memang sih dibilang katanya nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan apaan? Di rumah itu ibu-ibu tuh udah capek nyuci, nyetrika. Jadi curhat saya. Yang pertama. Yang kedua, jangan sampai ini kita menjual itu tadi. Yang haram dijadiin halal, yang halal dijadiin haram. Nauzubillah. Ingat, perempuan ini adalah seorang ibu yang menjaga anak kita. Seorang ibu yang menjaga anaknya. Anak mertua ya, anak mertua kan suami saya punya ibu ya, jadi saya menjaga mertua, bukan mertua itu anak mertua. Anak mertua. Jadi tolong ya, jangan sakiti wanitamu, karena kita harus berpikir sebagai laki-laki, kita punya anak perempuan, kelak kalau anak kita diapa-apain bagaimana? Memang sih tidak ada hukum karma, tapi yang adalah kisos dalam dunia ini. Dan mudah-mudahan kita doain ya, kalau ada perbuatan-perbuatan kayak gitu, ingat, memang si laki-laki, mohon maaf nih Pak Ustadz, guru-guruku semua, bisalah dipakai surat An-Nisa 3, bahwa laki-laki kan boleh menikah 2, 3, atau 4. Tapi ingat di ujung ayatnya, jika kamu bisa berlaku adil. Kalau nggak bisa ya nggak usah deh, jangan macam-macam ya. Yang kedua, kita bisa pakai surat An-Nisa 129. Oh silakan, nikah lagi. Tapi ingat, kata ayat Al-Quran An-Nisa, kamu tidak akan pernah bisa berlaku adil walaupun kamu berusaha semaksimal mungkin. Karena biasanya kalau ada yang kedua dan ketiga, itu kalian akan cenderung pada yang satu dibikin terkatung-katung. You understand? Terkatung-katung. Gak mungkin ada satu pondok, dua cinta.
Tidak mungkin itu ada. Kalaupun ada, itu hanya untuk Nabi yang tercinta, baginda Rasulullah SAW. Tapi kan kita ikuti Nabi. Masalahnya saya sebagai istri juga bukan istri seperti Khadijah. Suami saya juga bukan seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi kita juga harus tahu diri, jangan jadi magadir. Mama nggak tahu diri atau pagadir, papa tidak tahu diri. Oh, coba kita tanya Ustadz Maulana. Gimana? Ustadz Maulana kan punya anak perempuan, nih. 3 anak perempuannya. Disayang, jangan mancing ya. Dibiayain, Jangan ya kan? mancing. Dibiayain. Terus dia tiba-tiba udah dewasa, menikah sama suaminya, terus suaminya lagi nih, selingkuh suaminya. Terus katanya gini, saya mau nikah lagi. Gimana tuh? Nggak disayang anaknya Ustadz. Padahal Ustadz dulu kecil udah dirawat segala macam sampai gede gitu. Kenapa jadi repot Ustadz? Ini kan jadwal saya. Saya mau nanya doang, perasaannya gimana? Kalau saya kapan nih? Kalau saya gimana, kalau saya tuh gini, saya bilang Saya nggak usah jawab. Gini aja. Kalau saya bilang gini sama pasangan saya, kalau berani-berani untuk berpoligami silahkan, emang ada ayatnya. Tapi ada 3 syarat. Syaratnya pertama? Yang pertama, orang itu harus lebih cantik dari saya. Wih, mantap, bisa gampang itu ya. Gampang lah. Karena kalau misalnya lebih jelek nanti orang bilang kan dulu udah cantik. Yang kedua, harus lebih kaya dari saya. Wah, itu gampang lah ya. Yang ketiga, harus langkahi mayat saya. Yang ketiga yang ribet ya urusannya. Makasih banyak Ustaz Jalulu atas penjelasannya. Jangan-jangan ada mayat Nah, sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Waktu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk nih yang diberikan oleh jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menikah, saya dengan suami memutuskan untuk membuat perjanjian pranikah. Yang salah satu isinya ketika kami terbukti selingkuh, maka hubungan rumah tangga kita harus berakhir. Terus kata teman-teman saya, berarti saya nggak percaya dong dengan suami. Makanya kita bikin perjanjian pranikah. Itu sebenarnya dalam Islam boleh nggak sih bikin perjanjian pranikah dengan alasan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Ibarat orang itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Bagaimana Ustaz Maulana? Sebenarnya begini, perjanjian pranikah itu pernah dilakukan oleh putri Rasulullah. Oh, ada juga ada. Oh, Masya Allah. Bahkan Nabi yang menyampaikan, Nabi menginginkan supaya Fatimah itu tidak diduakan, tidak dimadu. Sampai Fatimah meninggal, barulah Sayyidina Ali memiliki beberapa istri. Jadi selama Fatimah ada hidup, selama itu Sayyidina Ali tidak pernah menduakan Fatimah. Itu perjanjian pranikah disampaikan. Karena jangan menyakiti, jangan menyakiti. Oh, boleh gitu ya saya? Boleh. Perasaan bisa berubah. Perasaannya Nabi ungkapkan. Jadi kalau perjanjian pranikah itu boleh-boleh saja sepanjang satu harus keterbukaan. Tidak boleh tidak keterbukaan. Boleh perjanjian pranikah kalau perlu dibuatkan tulisan. Itu tanda tangan di atas notaris gitu ya. Yang kedua, tapi perjanjian pranikah itu harusnya tidak boleh ada yang dizolimi. Jangan ada yang dizalimi, jangan sampai ada yang terzalimi atas perjanjian pranikah itu. Kemudian yang ketiga, mohon maaf tanpa menggurui, jangan sampai ada yang mohon maaf kalau memanfaatkan situasi itu yang tidak boleh. Jadi dari sini Islam mengajarkan buat kita perjanjian. Saya lebih suka gini, kalau bisa sigat taklid yang ada itu di buku nikah itu sebaiknya dibacakan. Itu kan perjanjian juga namanya. Betul, dibaca setiap tahun sekali. Karena pernikahan itu adalah ikatan. Jadi pas grand anniversary ya buat jamaah itu bawa tuh buku nikah, baca lagi sigat taklid ke suaminya. Bagusnya begini, bawalah suami pasangannya ke acara akad nikah. Pasti dia dengar itu. Oh iya benar. Jangan bawa ke penghulu lagi. Jangan bawa pas lagi resepsi doang. Akad nikah datangnya. Akad nikah bagusnya karena ada nasihat pernikahan. Betul. Karena ini nasihati bukan aja pernikahan pengantin baru, pengantin lama mesti. Betul. Saya setuju tuh Ustaz tuh ya. Jadi untuk memperbaharui lagi kadang-kadang yang namanya suami ini suka lupa janjinya tuh apa gitu loh. Ya. Ke apa sih jadi tanggung jawabnya? Tidak apa boleh jadi memukul. Ingat ya, sigat taklid tidak boleh memukul, tidak boleh tidak menafkahi. Batasnya itu 6 bulan. Kemudian yang ketiga tidak boleh tidak menyapa, 3 bulan tidak menafkahi 3 bulan ya, tidak menyapa 6 bulan. Lalu yang keempat
tidak ada kabar dalam 2 tahun. Ghosting. Ghosting, PHP kabur, ya? kabur, menghilang gitu aja. Oke, Menghilang, kabur. terima kasih banyak Ustaz Maulana jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram Hamba Allah. Hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Islam mengajarkan cara menghilangkan trauma akan dihianati oleh pasangan yang ketahuan selingkuh berkali-kali dan akhirnya kami berpisah? Saya sampai sekarang belum bisa membuka hati lagi karena maaf, saya jadi hilang kepercayaan kepada laki-laki. Dan setiap ada laki-laki yang mendekati saya selalu berpikir semua laki-laki sama saja. Bagaimana menghilangkan trauma rasa suuzon ini dalam Islam Ustaz Maulana? Tidak semua laki-laki. Contoh. Coba kita kasih lihat contohnya. Iya. Ustaz Syam di sini Ustaz Syam. Tidak semua gampang contohnya. Ini kan ada Iya, nggak jauh-jauh. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menentukan adalah hati. Kenapa? Karena Nabi SAW mengingatkan bahwa dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging tersebut baik, maka baiklah seluruhnya. Amin. Tapi kalau dia sudah buruk, maka buruklah seluruhnya. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya hati ini menentukan segalanya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Yang pertama disebut adalah hati. Kalau hatinya sudah tertutup, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hatinya ada satu penyakit, maka bertambah lagi penyakit yang lainnya, bertambah lagi penyakitnya, subhanallah. Berarti yang diperbaiki adalah hati. Maka kalau dikatakan bagaimana dalam Islam agar kita kehilangan ataupun terlepas daripada trauma atau hati ini bisa sembuh, yang pertama minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu saja Allah yang membolak-balikkan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku dalam ketaatan padamu. Biarlah mungkin aku hidup sendiri, belum punya pasangan lagi, tapi hatiku taat padamu ya Allah. Tapi diriku ini taat kepadamu. Wa husni ibadatika Allah. Jadikan aku adalah orang yang senantiasa senang dalam hal menyembahmu ya Allah. Jadi minta agar hatinya tetap tenang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hatinya hanya mikirin kenapa ya belum terbuka hati saya, kenapa ya belum punya pasangan lagi. Padahal ternyata hatinya belum sepenuhnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama minta sama Allah Subhanahu. Yang kedua, ada tips daripada guru-guru kita bahwasanya yang menyembuhkan hati itu adalah bermajelis ilmu. Jadi semakin sering orang duduk bersama dengan para ulama, duduk bersama dengan orang-orang soleh, itu juga bisa menyembuhkan hatinya. Termasuk diantaranya mungkin jangan sampai bertanya aja di Islam itu indah tapi nggak nonton Islam itu indahnya. Maka dengarkan nasihat-nasihat ilmu, duduk bersama di majelis ilmu, itu insya Allah bisa menyembuhkan hati seseorang. Semakin jauh orang dari majelis ilmu, maka susah untuk hatinya bisa sembuh atau susah untuk hatinya diperbaiki. Tapi semakin dekat orang dengan majelis ilmu, senantiasa mendengarkan kisah-kisah orang terdahulu. Oh ternyata yang dikhianati bukan hanya saya. Dahulu ada seorang Nabi Allah, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam dikhianati sama pasangannya sendiri. Ternyata oh ada seorang Ratu Asia, subhanallah, yang mana menjaga keimanannya kepada Allah subhanahu. Oh ternyata ada yang disebut dengan Maryam. Maryam ini walaupun gak punya pasangan, tapi ternyata dia adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa dapatnya di mana? Hanya ada di majelis ilmu. Jadi senantiasa dekat dengan majelis ilmu bisa menyembuhkan hati seseorang. Selanjutnya, untuk hal memaafkan ataupun menghilangkan trauma, tentu saja dengan cara berusaha untuk memaafkan ataupun merelakan, meridhakan. Wallahu taala. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Ini ada Ustaz pertanyaan nih Ustaz Maulana, bagus nih orang bilang nih, nanya nih. Bagaimana kalau seandainya dalam keluarga itu sudah tidak saling cinta? Apakah harus dipertahankan? Apakah harus tetap mencoba untuk berpisah? Ini gimana nih Ustaz Maulana? Mau izin? Mau lihat fotonya? Apa kue? Papa kue. Si tengah-tengah nah. Kan? Ia retela nareko angka na beneta. Pade cengi. Pade cengi. Tak jagai. Iya. Jaga-jagain nah. Maaf, Mbak Jama nggak ngerti kan? Sama, saya juga nggak ngerti. Gimana kalau kita dengar selain satu ini ya? Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Pade ceng. Pade ceng. Oh pade ceng. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam itu indah, jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa pagi hari ini. Temanya adalah mengapa cinta bisa berubah. Kenapa yo? Ayo, kenapa? Karena nah,
Ini karena tadi dijelasin ya sebelumnya, kita masih mau lanjut. Tapi sebelumnya saya mau ngajak dulu nih, ada sebuah video tayangan yang so sweet banget ya. so sweet. Ada ini sempat viral, kakek dan nenek ini dia merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-53. Ini udah emas ini, 53 tahun ini dia tayangannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa kayak gitu. 53. Saya ke-23. 25. Yang ketiga, Ustaz. Nggak maju-maju 10 terus. Ini Masya Allah. Terima kasih banyak buat semua guru-guru kita, buat jamaah Islam itu indah ya, yang selalu setia sama pasangannya. Amin. Nah ini Masya Allah, mudah-mudahan kita ini bisa mencontoh tadi pasangan ya, yang keluarganya tuh bukan cuma hanya sehidup tapi sesurga. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Nah sekarang gini Ustaz Syam, kita lanjut nih. Tadi pertanyaan sebelum iklan nih ya. Ada pertanyaan permasalahan terjadi sama pasangan kalau udah mengaku belak-belakan udah nggak ada lagi rasa cinta katanya. Apakah ini sebenarnya udah termasuk dalam bentuk talak dalam Islam? Dan apakah solusi yang harus dilakukan nih ketika pasangan sudah mengaku salah satunya tidak punya rasa cinta lagi? Mohon izin penjelasannya. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku, Ustaz Lulung, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita ceritakan 2 orang tadi. Ada seorang Barirah, kemudian ada seorang Jamilah. Ada seorang lagi bernama Habibah binti Sahal. Jadi orang inilah yang disebutkan bahwasanya beliau inilah seorang wanita yang pertama kali terjadi yang namanya khulu. Karena beliau datang kepada baginda Nabi SAW, ada 2 versi riwayat. Yang pertama mengatakan dia datang kepada Nabi SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah berubah perasaannya dan tidak cinta lagi terhadap suami saya. Kata Nabi SAW, apa yang membuatmu tidak cinta? Ya, saya tidak suka dengan perangainya meskipun dia adalah seorang yang mungkin kelihatannya ahli ibadah. Ada sesuatu yang tidak saya senangi darinya. Maka Nabi SAW menyarankan untuk dia bertahan dengan rumah tangganya. Tapi orang ini mengatakan, maksudnya saya tidak sanggup lagi dengannya ya Rasulullah. Lalu ternyata keesokan harinya ada riwayat yang mengatakan bahwasanya dia datang kepada Ibunda Aisyah dalam keadaan wajahnya yang lebam. Ternyata seorang suaminya telah memukulnya, subhanallah. Jadi terjadi KDRT di dalam rumah tangganya. Maka Nabi SAW pun memanggil daripada suami tersebut dengan mengatakan, maukah engkau mengembalikan daripada mahar yang diberikan kepada suamimu? Lalu dikembalikan. Lalu suami tersebut mengatakan, apakah ini adalah bentuk daripada penyelesaiannya Rasulullah? Maka dipisahkan di antara mereka berdua. Jadi Nabi SAW memberikan izin untuk perpisahan karena perasaan yang tidak lagi sama serta terjadi efek karena perasaan yang tak lagi sama itu. Misalnya seorang wanita tadi datang kepada Nabi, saya ingin pisah karena setiap kali saya memandangnya saya ingin mendurhakainya. Berarti ada efeknya, subhanallah. Jadi kalau yang dikatakan berubah perasaannya, lalu ada efeknya terhadap agamanya, ada efeknya terhadap fisiknya. Misal ada suami tidak cinta lagi kepada istrinya, karena tidak cintanya tiap hari dia mukulin, karena tidak cintanya dia pengen bunuh istrinya. Maka tidak bisa juga kita mengatakan udah sabar, bertahan aja, bertahan dipukulin. Wah, tidak bisa juga, kasihan dia, bisa mati dia dalam rumah tangganya. Maka Nabi melihat efek setelah dia tidak cintanya ini, barulah diizinkan oleh Nabi SAW untuk berpisah. Yang kedua, ya kalau misalnya perubahan rasa cinta tadi lalu dia katakan dengan belak-belakan, ditanyakan kembali introspeksi. Kalau Allah bisa mempertemukan seseorang yang awalnya tidak kenal, berarti Allah juga bisa mempertahankan rumah tangga tersebut. Bisa jadi orang yang tidak memiliki lagi rasa cinta terhadap pasangannya karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mempertemukan yang tidak kenal. Tapi kalau ditanyakan apakah otomatis jatuh talak? Tidak otomatis jatuh talak selama tidak ada ucapan talak daripada suaminya atau tidak ada ketukan sidang daripada persidangan daripada hakim ketika istrinya yang meminta cerai. Wallahu taala. Masya Allah. Jadi suami istri ini berat Ustaz Lulung ya. Berat banget. Ada orang cantik tapi bau. Ya. Ganteng tapi bau. Itu juga bisa bikin rumah tangganya bubar. Iya. Hati-hati Atau diajak ya. ngomong gak nyambung. Bisa Iya. juga. Nah, sekarang Gitu. terus gimana kalau seandainya cinta ternyata pasangan ini cintanya berubah dikarenakan fitnah. Fitnah orang-orang terdekat. Bisa itu ada iparnya, bisa itu mertuanya, Astagfirullahaladzim. bisa itu justru orang tuanya sendiri. Nah ini bagaimana Ustaz Lulung kalau kayak gitu? Ya, kalau seperti ini, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, yang namanya rumah tangga, siapa sih yang nggak ada percekcokan, ya nggak sih? Benar. Pasti jika terjadi sikoko bainahuma, jika terjadi percekcokan antara keduanya, dalam surat An-Nisa 35, maka kita nggak bisa langsung ikut campur. Ya udah, cerai aja, berpisah aja, nggak bisa sebagai orang tua. Malah harusnya apa di sini? Maka kita yurida islaha, kita menginginkan islah bagi keduanya. Dengan cara apa? Kirimkan hakama min ahli, hakama min ahliha. Cari orang yang bijaksana dari keluarga laki, keluarga perempuan. Misalnya saya cekcok sama Pak Yudi nih, keluarga Pak Yudi datang, keluarga saya datang, omongin. Udah pernah? Udah pernah. Kayak gitu? Pernah.
saya seperti itu. Datang keluarganya. Kan kita ngomongin dalam artian kalau Kan pernah punya pengalaman, kalau pernah. pernah ada, Iya, baru Masya Allah. diomongin kenapa ini kan. Jadi jangan pernah menjadi satu fitnah. Bener. Yang kedua, tabayun. Itu kan baru kata anaknya. Misalnya saya ngadu sama ibu saya, gara-gara kan baru apa? kata saya. Kepo. Itu gara-gara apa waktu Ya itu? kan? Ya gara-gara apa ya? Gara-gara sih. Istrinya berarti jadi gara-gara. Iya kan? Terus atau Pak Yudi cerita ke orang tuanya atau ke saudaranya, pasti kan kalau dia tabayun itu kan dari versi kamu Pak Yudi. Itu kan versi kamu Lulung. Itu kan versi keduanya dikumpulin. Hakam min ahli, hakam min ahli. Jadi tidak menghakimi. Tapi di sini kalau emang perempuannya udah nusus, memang udah yang namanya nggak bisa diatur, kemudian dinasihati, ya kan, bisa ranjang, kemudian dia berubah menjadi baik, maka falata bagu alaihinna sabila, jangan cari-cari kesalahan. Jadi kalau udah terjadi hal seperti tadi, udah perbaikan, jangan cari-cari. Ini nggak jadi kesalahan, malah orang tuanya mungkin yang mencari gara-gara. Maka kita cari hakim Masya yang lebih Allah. adil, Benar. lebih didengar. Kadang-kadang orang tuh gak dengar kita. Iya. Ini kayaknya dia Setuju. punya guru nih, idolanya sampai Ustadz Maulana. Iya. Panggil Ustadz Panggil Ustadz Maulana. Maulana. Ustadz, tolong nggak tahu dong, dia lebih Ustadz. bermasalah. Ibu saya idolanya Ustadz. Jadi kalau Ustadz ngomong pasti dengerin. Jadi kita cari idolanya orang tua kita itu siapa. Gitu mendingan. Karena Masya pakai Allah. ilmu lagi, jangan pakai emosi. Insya Allah semua rumah tangga para pemirsa nih yang mungkin ada konflik, semoga kita doakan menjadi sakinah mawaddah warahmah lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Sweet apa ya namanya? Sweet baby. Oh, iya. Sweet baby. Tapi yang namanya pernikahan nih buat jamaah Islam Indah yang di rumah ya, Masya Allah. Nggak ada tuh orang pernikahan tuh mulus-mulus Nggak itu ada. nggak ada. Pasti kadang-kadang ada cekcoknya, kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Bukan jadi sering-sering. Kalau sering-sering ini bahaya. Kalau kadang-kadang itu udah biasa. Biasa. Tapi kalau sampai sering-sering, ini cari permasalahannya di mana, siapa yang bikin sering ini. Nah Siapa sekarang coba kita lanjut lagi nih. iya, Ustaz Maulana izin Ustaz. Kita lanjut pembahasan yang berikutnya. Apakah balasannya bagi para pasangan ya yang mampu bersabar, bahkan mau mempertahankan rumah tangganya walaupun pasangannya itu telah berkali-kali mengkhianatinya. Nah ini apa balasannya Ustaz? Mau izin. Ketawa sih Ustaz. Walaupun diri kita Untung Pertanyaan yang saya. sulit. Iya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Sam dan Bunda Lulung. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak. Pelajaran hari ini banyak banget yang disampaikan Bunda Lulung. Sampai masuk curhat. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak kepada, sekali lagi, saya acungkan jempol orang yang bisa menjaga rumah tangganya. Ibadah terlama adalah menikah. Sekali lagi, ibadah terlama adalah menikah. Selama orang menikah, selama itu dia berada dalam lingkup ibadah. Masya Allah, amin. Itu luar biasa ibadahnya. Bahkan ibadahnya, sholatnya berlipat-lipat kali lipat Amin. dibandingkan orang yang tidak punya pasangan. Amin. Ya Allah, amin. Nggak punya pasangan ya. Iya. Catet. Karena, mohon maaf, saya langsung katakan, ketika orang mampu menjaga rumah tangganya, maka mendapatkan pahala. Ini nih, pahala kesabaran 3 kali lipat. Oh, hebat ya. Dia sudah diselingkuh, dia tapi tetap memaafkan. Maka dia mendapatkan 3 kali pahala kesabaran. Pahala kesabaran karena ketaatan, pahala sabar karena menjauhi larangan, dan pahala kesabaran karena lagi diuji kesabarannya. Diuji kesabarannya. Ketika diselingkuhin dan sebagainya, dia langsung berkata dia dekat kepada Allah. Bukan menjauh dari Allah. Yang kedua, faedahnya, kemuliaannya, balasannya, keuntungannya, hadiahnya bagi orang yang bisa bersabar atas pasangannya. Kalau dia laki-laki, maka pahalanya Nabi Ayub. Kalau dia perempuan, pahalanya Ratu Asia. Kalau laki-laki ini mempertahankan rumah tangganya, pahalanya seperti ibadahnya Nabi Ayub. Kalau dia perempuan, maka pahalanya seperti ibadah Ratu Asia. Siapa itu? Istrinya Fir'aun. Dan alhamdulillah, ketika orang menjaga rumah tangganya, kalau dia laki-laki, maka seutama-utama kebaikan. Dan kalau dia perempuan, dipersilahkan memilih pintu surga mana dia mau. Masya Allah, Hebat ya. tabarakallah. Terima kasih banyak Ustaz Maulana. Jadi memang ya pasti balasannya Karena yang luar silaturahmi biasa yang dari dijaga. Allah. Bener. Jadi ya kalau bisa jangan sampai ya bermasalah ya rumah Tahu nggak tangganya. kalau orang cerai?
bisa jadi silaturahminya terputus. Benar. Dan satu sama lain saling menjelekkan, nauzubillah min zalik. Ya sekarang kita lanjut lagi nih ya. Nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, mungkin ada yang pernah mengalami ya, ternyata nih istrinya nih Ustaz Jalulung nih udah habis-habisan nih perawatan, manikur, pedikur, cukur, ya kan semuanya udah. Skincare ya kan. Ternyata suaminya masih lirik-lirik yang lain juga. Masih aja kegoda selingkuh sama yang lain, nauzubillah min zalik. Apa benar nih dalam Islam ini memang wanita ini menjadi fitnah terbesar dalam Islam. Dan bahkan sempat wanita ini dibilang saking besarnya fitnahnya bisa menghancurkan kaum-kaum terdahulu. Nah ini mohon izin nih, bagaimana mungkin ada doanya biar kita nih laki-laki ini ya, biar nggak mudah tergoda dan terkena fitnahnya wanita. Mohon izin penjelasannya, silakan. Mohon izin guru-guruku Ustaz Umana dan juga Kak Fadli. Kak Fadli, tadi kan bilang tuh ya, wanita itu sebagai seorang istri udah mah perawatan, udah mah skincare. Memang cantik itu ada 3 macam. Oh gitu. Satu. Ada cantik alami, ada cantik karena perawatan, ada cantik karena filter. Oh, karena editan. Editan. Jadi ketika udah berusaha untuk cantik. Saya sudah mau merekam ini, tidak jadi saya rekam. Perawatan, ya kan? Karena alami. Karena filter. Filternya apa Pak Ustadz Syam? Apa? Kacamata. Oh, yang dipakai Ustaz Jalulung. Kupu-kupu. Baik jamaah, alhamdulillah. Jadi kalau kita ngomongin masalah cantik, cantik itu bukan dari pandangan mata, tapi dari hati. Biar kita udah skincare kayak apapun, ketika memang seorang pasangan kita emang udah namanya mungkin bosan atau jenuh, dia akan selalu bilang jelek. Dia akan selalu bilang kurang. Padahal ketika dulu dia mungkin baru ta'arufan, yang jelek jadi cakep, yang cakep jadi jelek. Nah itu kalau kebalikan-kebalikan. Maka dari itu kita minta kepada Allah hati yang benar-benar ala dinik, ala to'atik. Hati kita tetap dalam agamamu, tetap dalam ketaatan kepadamu. Karena apa? Memang Quran udah ngomong, hadis udah ngomong, yang namanya godaan wanita lebih dahsyat daripada godaan syaitani rojim. Dalam surat An-Nisa dinyatakan inna kaidah syaitona do'ifa. Sungguhnya godaan setan itu lemah. Tapi dalam surat Yusuf dinyatakan, mohon izin ya guru-guru kami ya, bahwasanya inna kaidah kunna, sungguh godaan-godaan perempuan hai kalian, kunna menunjukkan engkau hai perempuan semuanya, yaitu sangat-sangat azimah, sangat-sangat agung, sangat-sangat dahsyat. Jadi godaan apapun kalau di hati nggak ada cinta, pasti semuanya jadinya nggak bagus. Tapi kalau ada cinta karena Allah, semuanya jelek menjadi indah. Maka kita ini jangan pernah melihat yang haram. Biasa, kenapa yang enak-enak itu, ya kan? Itu kenapa yang diharamkan? Kenapa yang enak-enak? Itu lagunya jadi gimana sih? Jadi bingung. Kenapa? Padahal mah enak apanya? Nauzubillah min zalik. Ini kan juga yang halal dan enak. Semua, ya? Jadi yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga hati kita diberikan hati yang lurus. Enak. Kenapa sih yang enak-enak? Enggak pakai sih. Kenapa yang enak-enak itu diharamkan? dilarang? Oh, dilarang apa diharamkan? Ya bukan betul lagunya lah ya. Kita kalau jago nyanyi dia penyanyi. Ya, kan kita bukan penyanyi. Ibu jangan mancing makanya. Iya. Baik, mari kita sama-sama baca doa. Saya juga banyak baca doa karena memang banyak sekali godaan-godaan di luar sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana. La tuzigh qulubana. Ba'da idh hadaitana. Ba'da idh hadaitana. Wa hab lana min ladunka rahmah. Wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau condongkan hati kami pada kesesatan. Karena yang namanya yang tadi dilihat-lihat itu condongnya kemana? Jangan sampai kita condong ke situ. Dan tolong balikin cinta itu kepada hati kami. Wahab itu cinta yang sangat indah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mau ikut membaca doa. Oh iya. Ini nggak ada pasangannya ya. Iya nggak usah. Bapak bisa baca doa juga. Ini baru kita yang punya pasangan. Kenapa yang enak-enak gimana jadinya? Kita lanjut. Sampai sekarang masih jadi misteri. Terus saya dengerin dulu ya di sosial media ya. Kita lanjut buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Masya Allah ya, waktu kita kembali membacakan pertanyaan yang masuk nih. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Instagram Mbak Allah nih, Ustazah maaf samarkan nama saya. Ya. Oke, sudah alhamdulillah. Saya mengaku pernah berubah rasa cinta kepada suami saya dikarenakan suami saya orangnya pemabuk, penjudi dan tidak taat kepada Allah. Judi. Lalu saya tertarik dengan seorang hafiz, teman sekolah saya dulu. Dia bilang mau menikahkan saya kalau saya cerai dengan suami. Astagfirullahaladzim. Tapi saya berpikir lagi, kalau tindakan saya ini salah.
atau tidak karena saya mau mencari yang Salah lebih atau baik? tidak? Oh iya ya. Tapi saya berpikir lagi kalau tindakan saya ini salah atau tidak ya, gitu maksudnya ya. Karena saya mau mencari yang lebih baik. Asik. Lalu bagaimana hukumnya ini Ustadz? Kalau saya berselingkuh dan mencarikan suami saya karena suami yang tidak taat. Nah ini Ustadz Syam mohon izin dijawab. Tidak bisa. Kenapa? Dia bagaikan orang yang beristinja tapi menggunakan air najis gitu. Nggak selesai masalah. Iya, dia mau membersihkan suatu masalah tapi dengan masalah baru. Dia ingin terlepas dari seorang pasangan yang bermaksiat dengan cara bermaksiat juga. Subhanallah. Mau selingkuhnya sama kiai, mau selingkuhnya sama ulama, mau selingkuh sama hafidz, sama selingkuh ya tetap saja berkhianat, tetap saja berdosa. Maka subhanallah, jangan sampai kita membandingkan pasangan kita dengan orang lain meskipun perbandingannya ini adalah perbandingan dengan kesolehannya misalnya. Kalau mau perbandingan kesolehan, perbandingkan diri kita, bukan perbandingkan orang lain. Misal, lihatlah wanita yang lebih soleh sebagai seorang wanita. Jadi jangan lihat suami orang lebih soleh, lalu bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Tapi bandingkan dirinya. Oh solehah banget ya istrinya, saya pengen deh jadi seperti itu. Bukan soleh banget suaminya si itu, kamu begitu dong. Subhanallah, tidak. Tapi diri kita yang membandingkan amal akhirat kita dengan orang lain. Bukan orang lain yang kita bandingkan. Subhanallah. Maka yang pertama jangan sampai ingin menghindari keburukan tapi dengan cara melakukan keburukan. Subhanallah. Dia pengen tertutup daripada pinjaman online misalnya, tapi dengan cara dia meminjam atau dengan cara dia mencuri. Oh subhanallah, maksiat itu dengan maksiat. Maka jangan sampai demikian. Yang kedua, kalaupun ada yang menjanjikan seperti ini, jangan sampai. Kita tidak disuruh menikah cari yang hafidz, tidak, cari yang soleh. Ya, karena tidak semua yang mungkin yang menghafal teks Al-Quran itu adalah orang yang soleh, belum tentu. Jadi cari karena agamanya. Jangan sampai kalau ada orang sudah mengatakan seperti itu dari kalimatnya, kalau kau cerai saya nikahi kau. Wah bahaya sekali nih. Jangan percaya dengan kalimat-kalimat yang seperti ini. Bisa jadi itu adalah daripada senjata-senjatanya syaitan untuk memisahkan sebuah pernikahan. Kalau mau cerai karena dia tidak taat agama, silahkan. Ya, kami tidak bisa melarang juga. Karena yang merasakan adalah ibu sendiri, tapi bukan alasan karena ingin menikah dengan laki-laki yang lain. Ini berdosa hukumnya. Naudzubillah. Iya, karena haram itu menceraikan orang supaya dia nikahi. Benar. Ada yang nanya sama saya. Dia berantem sama suaminya. Terus tiba-tiba dia pengen keluar rumah. Itu kayak gimana? Jangan dijawab deh. Ntar aja ya, satu ini. Yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Itu tadi pertanyaannya. Kabur dong deh namanya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita ya tentang tema kita pagi hari ini, kita akan mendengarkan sedikit kesimpulan singkat dari guru-guru kita, dari Ustaz Jalulung dan juga Ustaz Maulana. Silakan Ustaz Jalulung. Ya, jadi pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pernikahan memang pasti ada kekurangan kelebihan. Jadi tanda-tanda pasangan kita udah nggak cinta tuh pertama biasanya lebih mudah bertengkar. Dulu ketika kita masih baru-baru lebih banyak memaafkan, sekarang lebih banyak bertengkar, bahkan mencari-cari kesalahan. Kalau sudah seperti ini, kita harus introspeksi diri. Ini kenapa nih kok aku mencari-cari kesalahan orang, padahal juga kesalahan kita banyak. Maka kita perbaiki diri kita, insya Allah orang akan baik kepada kita. Ustaz Maulana. Kekuatan buat suami adalah bersabar. Sabarlah terhadap istrimu karena engkau sedang mendidik istri, menafkahi istri, lalu melindungi istri. Dan buat istri, wahai wanita, taatlah kepada suamimu. Karena ketaatanmu kepada suamimu mengantarkan derajatmu diangkat oleh Allah. Karena ketahuilah, ketika ada yang menyebabkan adanya naik turunnya kecintaan itu, maka kau yakinkan bahwa yang kau lakukan adalah ibadah kepada Allah. Menikahlah, cintalah karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Karena kalau kita jadikan ini adalah lahan ibadah, maka kita akan mendapatkan keberkahan. Amin. Doa Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka
السميع العليم وتب علينا آمين. إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma